Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah nuhdiha khususan lima li bahazal kitab li Syekh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Lu'lu' wa usulihim wa furu'ihim wa li jami' asatizina khususan ala mawjuda fi hazihil qaryah annallaha yatagossahum birahmah wa yanfa'una bihim wa bi ulumihim wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin wa radhiyallahu anhum. Halaman 14 halaman 14 masih cerita ruku' ya. Belum selesai, udah selesai rukuknya. Sampai mana tuh? Betis tegak. Ya pramuka betis tegak. Halaman 14 baris 34. Baris ke-6. Ke-6 yang ujung. Wa akmalur ruku'i ayyukabbira rafi'an yadaihi paya betadi'u lirrafi ma'at takbiri fa iza haza kafahu mankibaihi inhana wa yumiddu takbiratil intiqalati wa yada'u yadaihi ala rukbataihi mufarraqatal asabi'i wa yumiddu zohrahu wa unuqahu wa yansiba saqaihi wa yujabi mirfaqaihi an janbaihi wa tadummul mar'atu. Masih menerangkan tentang keutamaan ruku yang udah dijelaskan. Minimal ruku yaitu membungkukkan badan, yang kalau seandainya telapak tangan kita taruh di dengkul bakalan nyampe, walaupun tangannya nggak ditaruh di dengkul, sah-sah aja rukuknya. Jadi bungkuk badan yang kalau seandainya tangan kita diletakkan di dengkul bakalan nyampe, walaupun tangannya kagak diletakkan di dengkul.
Tapi kalau dia bungkuk tangannya kagak nyampe ditaruh di dengkul, maka kagak cukup bungkuk untuk rukuknya. Adapun yang paling utama ruku udah dijelaskan juga 2 minggu yang lalu, di mana dia bertakbir, memulai takbir ketika ingin bangkit, ingin berkehendak ruku, kemudian hendaklah menegakkan kedua betis, meluruskan punggung serta kepalanya dengan merenggangkan siku dari lambungnya. Berbeda dengan perempuan, hendaklah dirapatkan. Itu udah dijelaskan tuh. Jadi minimal nih, maaf kalau kita praktekin, minimal ruku begini nih. Kalau seandainya kita bungkuk begini nih, nyampe nggak tangan kita ke dengkul? Kalau nggak nyampe nggak cukup. Bawa dikit, nyampe nggak? Oh nyampe, ya udah cukup segini. Segini cukup, walaupun tangannya ditaruh begini, atau tangannya gerak pinggang begini, sah-sah aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, segini doang. Sami Allah liman hamidah, sah kalau bicara sah. Yang penting ukuran tunduknya itu, bungkuknya, kalau tangannya ditaruh bakalan nyampe ke sini. Cuman yang lebih utama ditegakkan, diluruskan punggung dengan kepala. Tuh. Tangannya yang ini ditaruh nih, jangan jari, tapi telapak tangan, dengan meluruskan semuanya ke arah kiblat. Digenggangin begini, dijauhin. Bukan begini, kalau begini perempuan begini nih, perempuan dirapetin, kaki dirapetin, ini dirapetin. Kalau perempuan untuk menjaga bentuk tubuhnya, kalau laki begini tuh. Itu penjelaskan keutamaan ruku yang udah dijelaskan 2 minggu yang lalu. Wa yaqulu subhana rabbiyal azimi salasan, dan hendaklah sunnah mengucapkan kalimat tasbih subhana rabbiyal azimi sekali juga cukup. Cuman makruh kalau keseringan dibaca sekali, apalagi kagak baca. Cuman kalau nggak baca, bicara nggak baca sah-sah aja. Sunnahnya baca subhana rabbiyal azimi salasan. Itu wahwa adnal kamal, kesempurnaan yang paling rendah, minimal banget keutamaannya 3 kali kita baca. Wayazidu limun faridin, dan sunnah menambahkan bagi orang yang sholat sendiri. Wakazal imamu, demikian pula seorang imam, in rodiyal ma'mumuna, apabila para makmumnya pada redok, pada rela. Wahum mahsuruna, dan mereka itu terbatas jumlahnya. Khamisatan wasabiatan watasiatan wahadia asyara, 5, 7, 9 sampai maksimal 11 kali. Kalau kita sholat sendiri, alangkah baiknya jangan 3 kali, lebihin. Kalau sholat sendiri 5 kek, 7 kek, 9 kek, maksimal 11. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, terus kalau bisa sampai 11. Gimana kalau imam? Imam disunahkan lebih dari 3 kali. 1, makmumnya itu terbatas, orangnya dia aja, bukan tempat simpang atau tempat singgah di dalam, kayak di pesantren tuh. Kayak di pesantren, di dalamnya ada musola atau tempat sholat, yang sholatnya dia aja, dan diperkirakan semuanya rela kalau dipanjangin tuh. Maka boleh manjangin lebih dari 3, 5, 7, 9, sunnah, bukan boleh, artinya sunnah 5, 7, 9, 11. Tapi kalau tempat singgah kayak di Masjid As-Salafiyah ini nggak sunnah, udah 3 aja. Jangan dilebihin, 3 aja, karena orang itu kadang nggak rutin ada di sini, mereka punya kesibukan, khawatirnya kesibukan masing-masing kalau dilamain. Atau kita di rumah punya lingkungan taklim, kita sholat berjamaah, kita mau lebihin dari 3, 5, ada yang protes, atau besok jangan lebih dari 3 ya, kelamaan, ya udah jangan kelamaan. 1 aja yang nggak rela, jangan dilamain. 3 aja, pokoknya yang SNI mah 3 ya, standar nasional Islamnya tuh. Kalau kita sholat sendiri baru 5, 7, 9 sampai 11.
Summa yaqulu, kemudian sunnah berdoa ketika ruku, Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosa'alaka sam'i wa basori wa mukhi wa azomi wa asobi wa mastaqallat bihi kodami. Allahumma, ya Allah, laka roka'tu, untukmu aku ruku, wabika amantu, dan kepadamu aku beriman, walaka aslamtu, dan untukmu aku menyerahkan diri, khosa'alaka sam'i, telah berkonsentrasi kepadamu, sam'i otakku, penglihatanku, wabasori, dan sam'i pendengaranku, wabasori, dan penglihatanku, wa muhi, dan otakku, wa azomi, dan tulangku, wa asobi, dan uratku, wa mastaqallat bihi kodami, dan tulang-tulang yang menunjang kedua kakiku. Artinya diri kita udah memasrahkan, beriman kepada Allah dan ruku karena Allah. Tuh dibaca doanya kalau apal, tuh dibaca. Cuman lebih utamanya baca doa atau baca tasbih. Kalau boleh memilih, lebih utama baca tasbih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Baca subhana rabbiyal azim 3 kali cukup. Cuman biasanya kalau kita pakai ada tambahannya wa bihamdi, biasanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Selanjutnya wa yatma'innu, summa yarfa'u ra'sahu. Nah, kemudian setelah ruku selesai, summa yarfa'u ra'sahu, maka hendaklah dia mengangkat kepalanya. Berarti rukun selanjutnya apaan? Habis ruku i'tidal. Nah, i'tidal, mengangkat kepalanya. Jadi setelah ruku selesai, hendaklah seseorang yang sholat mengangkat kepalanya. Wa aqalluhu, minimal i'tidal, ayyauda, bahwasanya kembali siapa orang yang sholat, ilama, kepada posisi, karena yang ada orang tersebut alaihi, di posisi semula, qoblar ruku'i, sebelum ruku. Jadi yang disebut i'tidal adalah kembali ke posisi sebelum ruku. Kalau sebelum ruku tergantung sholatnya. Kalau kita sholat sambil berdiri, berarti yang disebut i'tidal adalah berdiri kembali. Kalau kita sholatnya sambil duduk, berarti yang disebut i'tidal adalah duduk kembali. Kalau sholatnya sambil tidur miring, berarti yang disebut i'tidal adalah tidur kembali. Tuh, tidur miring kembali. Cuman umumnya sholat itu sambil diri, kecuali ada juga yang duduk. Kadang di masjid juga ada Jumatan pakai kursi, pakai kacamata hitam, ada juga. Itu kadang juga ada yang duduk, kebanyakan umumnya diri itu. Jadi yang disebut ideal kebanyakan orang menyangkanya diri, padahal bukan diri doangan. Tergantung sholat kita. Kalau sholat kita diri, i'tidal itu diri lagi. Kalau sholat kita ambil duduk, berarti yang disebut i'tidal adalah duduk lagi. Maka bisa diambil dari kesimpulan bahwa i'tidal adalah kembali ke posisi semula. Ada yang menafsirkan termasuk posisi tangannya, ada yang menafsirkan sebelum ruku kan kita begini tuh, kemudian ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, maka balik lagi begini. Nah, karena bahasanya kembali ke posisi sebelum ruku. Tapi yang mu'tamad, sebagian ulama berpendapat lebih utama dilepas. Jadi terserah dah tuh, mau balik begini cakep, dilepas juga cakep. Dua-duanya ada pendapat yang menguatkan tuh, dua-duanya. Cuman kalau kita nggak biasa ditaruh begini nih, jangan dibiasain. Mau biasain terus, jangan sekali-kali doangan. Khawatirnya ntar ruku lagi dia. Bis ruku Allah liman hamidah, baca Fatihah lagi, ruku lagi lah, kagak bener. Kalau mau terus rutinin, kalau enggak lepas saja. Dilepas tuh ketika i'tidal. Kalaupun ingin dilepas, jari-jarinya kata Imam Ghazali menghadap ke arah kiblat. Nah, berarti begini tuh, terserah. Sami Allah liman hamidah, mau begini boleh, atau dilepas. Kalau dilepas begini, supaya jari-jarinya semua menghadap
ke kiblat, bukan sambil garuk pantat. Garuk pantat yang udah-udah kan garuk pantat tuh kalau ke i'tidal kangannya. Itu keutamaan aja ketika i'tidal. Selanjutnya wayatma'innu dan tuma'ninah, diem setelah bergerak. Jadi kagak boleh cuman sebentaran doangan. Nah, bukan hanya cuman naik ke atas langsung sujud. Walaupun sebenarnya i'tidal dan duduk antara dua sujud ini hanyalah rukun ringan sebagai penyelang antara ruku dan sujud. Kalau i'tidal sebagai penyelang antara dua sujud kalau duduk antara dua sujud. Sebab kalau seandainya nggak pakai i'tidal jelek kelihatannya sholat. Coba dah ruku langsung nyungkep, nggak enak. Lihat dulu perantaranya, penyelang sebentar langsung sujud. Sebagaimana duduk antara dua sujud sebagai penyelang antara dua sujud. Kalau kita nggak duduk antara dua sujud kan jelek kelihatannya, cuman nongol dikit sujud lagi, kayak belut jadi langsung turun lagi. Itu penyelang dukun ringan. Walaupun ringan tapi tetap wajib tuma'ninah, diam sebentar setelah bergerak walaupun nggak baca pape. Wayajibu dan wajib alla yaksida ghairul i'tidali, dan wajib jangan bermaksud selain i'tidal. Jadi bangkit dari rukuknya itu satu niat i'tidal atau nggak niat pape, udah refleks, udah biasa aja habis rukuk berdiri tuh. Yang nggak boleh diniatkan selain i'tidal. Contohnya palau ropa'a, apabila bangkit dari ruku, faz'an min hayyatin wa nahwiha, seumpama sakut dari ular atau seumpama ular, lam yujzi'hu, maka tidak mencukupi terhadap dirinya i'tidal tersebut. Tuh. Jadi ada orang ruku nih, lagi ruku tiba-tiba ada ular lewat, kaget langsung bangkit, atau ada kecoa langsung bangkit, sekalian i'tidal, nggak cukup ruku lagi. Ruku karena niatnya adalah menghindar atau kaget dari kecoa atau ular. Itu asalkan jangan niat selain i'tidal, itu aja yang umum biasa kita lakonin. Wa akmaluhu, dan adapun kesempurnaan i'tidal, ayyarfa'a yadaihi halar tifaihi, hendaklah mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku sambil mengangkat kedua tangan, qailan, halnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, ngucapin sami Allahu liman hamidah. Dulunya bangkit dari ruku idem sama yang lain, takbir Allahu Akbar. Dulunya tuh sama semuanya takbir, cuman ada insiden asbabul wurudnya, diganti dengan kalimat sami Allahu liman hamidah, yaitu kisah Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah sama Rasulullah dari rokaat pertama. Tuh, dari awal nggak pernah ketinggalan. Cuman ketika beliau ingin sholat berjamaah asar, beliau merasa ketinggalan. Akhirnya harwalah, berjalan kenceng ke Masjid Nabawi, agak kenceng, dibawa berlari, di atas berjalan. Pada saat itu belum ada larangan menuju berjamaah dengan jalan cepat. Kalau sekarang nggak dianjurin, walaupun udah komat, walaupun ketinggalan sorokaat, woles aja, santuy aja. Kalau anak sekarang bilang, biasa aja jalannya, jangan cepet-cepet. Tuh, jangan cepet-cepet malah bisa jadi makruh. Tuh, makruh, bukannya cakep, kayaknya cakep tuh. Dia Masya Allah takut buat ketinggalan rokat pertama dipakai lari segala, jelek yang begitu, jelek. Nggak ngaji, kalau ngaji biasa aja. Nanti di masjid kalau emang ketinggalan satu rokaat tinggal nyusul serokaat, ketinggalan dua rokaat tinggal nyusul dua rokaat. Itu anjuran dari Rasulullah. Karena apa kok demikian? Sebab kalau kita buru-buru dari rumah, apalagi ampe ngancingin ke baju koko di jalanan, biasanya ada tuh, saking buru-burunya
kagak bener sampai ke masjidnya nggak konsen, ngos-ngosan, jadi nggak konsen, terasi ujung-ujungnya bacaannya juga kagak benar, jadi biasa aja. Kalau ketinggalan tinggal disusul. Jadi bahasa keutamaan ngikut takbiratul ihram bersama imam, artinya imam ketika takbiratul ihram dia udah di belakangnya, itu kalau kita udah standby ada di masjid. Kalau emang di rumah jangan terlalu maksain, biasa aja. Nah ini pada saat itu belum ada larangan, jadi masih berjalan cepet tuh, khawatir ketinggalan serokaat. Pas sampai di masjid Rasulullah lagi ruku. Kalau lagi ruku kan dapat serokaat tuh. Kata Abu Bakar Siddiq, alhamdulillah tuh. Maksudnya segala puji bagi Allah, nggak ketinggalan serokaat. Maka didengar oleh Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengatakan kepada Nabi Muhammad, Sami Allahu liman hamidah. Ya Rasulullah, Sami Allahu liman hamidah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, Allah mendengar orang yang memujinya. Jadikanlah kalimat tersebut ketika bangkit dari ruku. Maka semenjak itu diganti Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sawaunil imamu wal ma'mumu wal munfaridu. Ngucapin Sami Allahu liman hamidah ini sunnah umum bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang sholat sendiri. Kalau mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki hanya sunnah bagi imam, bagi makmum Rabbana lakal hamdu. Kan di Mekah kalau kita umrah begitu tuh, Sami Allahu liman hamidah. Ntar ada damu balik nih nyampein suara imam Rabbana walakal ham. Nah, dia bukan Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah hanya kesunahan bagi orang yang sholat sendiri dan imam. Makmum langsung Rabbana walakal ham. Tapi kalau kita Imam Syafi'i mazhab tetap sunnah walaupun makmum ngucapin Sami Allahu liman hamidah. Tuh. Selanjutnya, Faizan tasoba qaiman, apabila telah berdiri tegak iktidal, qala maka hendaklah mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Minimal itu tuh, Rabbana lakal hamdu. Boleh juga pakai wawu, Rabbana walakal hamdu. Boleh juga pakai Allahumma, Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau pakai wawunya Allahumma Rabbana walakal hamdu. Boleh juga dibalik lakal hamdu Rabbuna. Tuh. Boleh juga alhamdu li Rabbina, atau boleh dibalik li Rabbinal hamdu. Nah, terserah dah tuh. 6 boleh bacaan, cuman yang umum 2 di kita, Rabbana lakal hamdu atau pakai wawu Rabbana walakal hamdu. Yang dikedepankan 2 yang umum. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati, boleh mil'a boleh mil'u. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min say'in ba'du. Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami hanya kepadamu segala puji. Mil as-samawati wa mil al-ardi, yang memenuhi langit dan bumi. Maksudnya kalau pujian kita itu berbentuk, pastilah memenuhi langit dan bumi. Wa mil ama syi'ta min say'in ba'du, dan memenuhi sesuatu yang kau kehendaki dari selain langit dan bumi. Maksudnya segala puji seluruhnya kepadamu. Saking banyak pujian menuhin langit dan bumi. Kayak kita dulu masih kecil, ingat gak kalau lagi masih main kocok nih, Bapak Anwar tuh, kalau ada yang belagu, lu punya kocok berapa? Gue sekaleng, lo gue selemari, lo gue serumah, gue selangit sebumi, selangit sebumi. Tuh maksudnya, maknanya bukan beneran ada selangit sebumi, maknanya banyak. Nah, maknanya banyak tuh. Begitu juga segala puji hanya milikmu ya Allah, dengan pujian yang sangat banyak. Maknanya tuh, makna sebenarnya. Wa yazidu, dan menambahkan kalau pengen ditambahin, man kulna yazidu fir ruku'i,
seseorang yang kami sebutkan ketika ruku, artinya disunnahkan menambahkan doa bagi orang yang sholat sendiri atau bagi imam yang makmumnya itu terbatas dan bukan tempat singgah, dan pada rela tambahin doa ahlas sanai wal majdi ahakku ma qolal abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima manata wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ahlas sanai, ya ahlas sana asalnya, wahai zat yang disanjung, yang berhak disanjung, wal majdi, ya zat yang maha diagungkan, dimuliakan, ahakku ma qolal abdu, adapun ucapan yang paling berhak dari seorang hamba, wa kulluna laka abdun, dan seluruh kami bagimu adalah hamba, la mani'a lima a'toita, tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu yang akan kau berikan, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa mu'tiya, tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang telah engkau halangi, sebaliknya, wala yanfa'u zal jaddi, dan tidak akan bermanfaat terhadap orang yang mempunyai kesungguhan atau kekayaan. Kalau jiddi berarti kesungguhan, jaddi kekayaan, minka darimu apa al jiddu kesungguhan atau al jaddu kekayaan, tergantung dibaca harkatnya, bisa dijaddu kekayaan, jiddu kesungguhan, kesungguhan, artinya kekayaan seseorang, anak, istri, harta, begitu juga kesungguhan kita tidak bisa bermanfaat di sisi Allah. Yang bermanfaat adalah keridoan dan rahmatnya. Ada juga yang menafsirkan kekayaan kita, kesungguhan kita nggak bisa menghalangi azabnya Allah. Ada juga yang menafsirkan demikian. Summa yasjudu, kemudian setelah i'tidal selesai, summa yasjudu, maka hendaklah sujud. Sujud, setelah itu sujud. Jadi i'tidal minimal membaca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min sayin ba'du. Kalau mau tambahin doa tadi kalau kita sholat sendiri khususnya, atau minimal banget mil Rabbana lakal hamdu, segitu juga udah cukup. Summa yasjudu, kemudian sujud. Wa surutu ijzaihi, dan adapun syarat-syarat mencukupinya sujud, artinya sujud dianggap cukup dengan persyaratan ayyubasiro musollahu, hendaklah menempelkan, menyentuhkan musollahu akan tempat sholatnya, bijabahatihi dengan jidatnya orang yang sholat, au ba'diha atau dengan sebagian jidatnya. Jadi syaratnya itu jidat nempel, baik semuanya atau sebagian jidat doangan. Biasanya kalau yang jidatnya rata bisa semua, tapi kalau yang jidatnya jenong, misalnya seperti ikan lohan atau pibas monoklus itu kan jenong tuh, itu sebagian doangan bisa nyentuh, yang lain sulit biasanya tuh. Itu cukup setengahnya ataupun seluruhnya, cuman yang paling utama kalau bisa seluruhnya. Maksupan dalam kondisi terbuka jidatnya, nanti akan diterangkan masalah terbuka di depan. Wayatma'innu, dan tumakninah, diam sejenak, pas sujud diam baru bangkit, walaupun nggak baca apa cukup alias sah tuh. Selanjutnya wa ayyanala musallahu sikola roksihi, dan hendaklah membebankan kepalanya di tempat sholatnya, artinya agak ditekan dikit, jangan asal ngentuk doangan, tapi ditekan dikit, terlalu jangan ditekan-tekan banget supaya cepat jidatnya hitam. Kalau begitu mah di aspal juga hitam jidat lo tuh. Itu asal tekan dikit, nah dikit yang kira-kira kalau seandainya di bawahnya, kalau kita sujud di kapas ada bekasnya, ada bekasnya, asal jangan ngentuk doangan, agak ditekan dikit tuh.
wa antakuna ajizatahu wa antakuna ajizatuhu, dan bahwasanya ada apa pantatnya orang yang sujud itu a'la min ra'sihi, lebih tinggi dibandingkan kepala. Syarat selanjutnya pantat lebih tinggi dibandingkan kepala. Makanya posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika sholat adalah ketika sujud. Kenapa? Karena anggota yang paling mulia kan kepala, anggota yang paling hina kan pantat. Ketika kita diri, kepala lebih tinggi umumnya, tapi ketika sujud, anggota yang hina justru lebih tinggi dibandingkan anggota yang mulia, kepala. Satu tuh model begitu. Makanya posisinya yang paling utama adalah sujud ketika sholat. Yang kedua, kalau kita sengaja-ngaja berada di depan orang yang lebih tua, mantatin orang yang lebih tua, itu bakal dianggap songong tuh. Tapi kalau lagi sholat kagak bakalan, walaupun di belakang kita bos atau atasan atau orang tua, kita pantatin tuh orang tua, bukan dianggap songong, itu suatu hal yang biasa, nggak bakal marah orang ketika sholat. Maka posisi sujud posisi the best, terbaik dari gerakan-gerakan sholat. Maka pantat diharapkan harus lebih tinggi dibandingkan kepala. Kalau sejajar kagak sah tuh. Kalau sejajar kagak sah. Kalau sejajar kagak sah hukumnya. Contohnya sholat di tangga. Sholat di tangga, jadi tangganya sedikit begitu, kepalanya di tangga yang kedua, pantatnya di tangga yang pertama, kan akibatnya sejajar pantat sama kepala, atau paling kagak lebih tinggi bisa jadi kepalanya dibandingkan pantat, atau diganjel pakai bantal tanpa ada alasan. Bukan alasan, beda kalau ada alasan, seperti perempuan bunting 9 bulan diprediksi hamilnya itu kembar. Kalau seandainya sujudnya normal, khawatirnya meletus, akhirnya pakai bantal. Nggak apa-apa, ada alasan. Ini nggak ada alasan tuh. Alasan selanjutnya adalah hidung mancung kayak Pinocchio. Coba dah kalau hidung mancung, cobain dah tuh. Akibatnya akhirnya kepala sejajar sama perut. Makanya kalau bisa, kalau punya hidung terlalu mancung, sholatnya jangan pindah-pindah di tempat yang sama. Jadi dibikin lubang buat sarung hidungnya, sarung hidungnya, supaya kepalanya itu lebih rendah dibandingkan pantat. Kalau nggak bisa ya kagak apa-apa, itu beralasan namanya tuh. Kalau nggak ada alasannya nggak sah. Pantat sejajar dengan kepala, apalagi kepala lebih tinggi dibandingkan pantat tuh. Selanjutnya, wa alla yasjuda ala muttasilin bihi yataharraku biharokatihi. Jangan sujud, jangan mensujudi sesuatu yang menyambung dengan dirinya, yang bisa bergerak dengan bergerak dirinya. Kakamin, seperti lengan baju, wa imamatin, dan imamah. Jangan, maksudnya jangan ada penghalang antara jidat dengan tempat sujud, yang mana penghalangnya ini menempel dengan badan kita. Contohnya peci, kopiah, kayak orang oon begini tuh, tuh penghalang tuh, kita sujud maka nggak sah, karena terhalang antara jidat dengan peci. Beda kalau pecinya jatuh, kita sujud di atasnya, sah, karena nggak menempel. Berarti tempat sujud kita adalah peci, gitu aja, karena udah jatuh. Kedua, rambut yang gondrong, rambut kayak itu tuh Andika Kangen Band kan panjang ke depannya tuh, semuanya ngerumbal semua ke depan tuh, ke depan kita sujud, terhalang semuanya sama rambut, nggak sah tuh. Yang ketiga, orang perempuan, perhatiin punya bini, mukena, kalau orang komplek bilang mukena. Kalau mukena tuh ketika biasanya ada ibu-ibu yang nggak paham, mukenanya diamparin ke depan, bagian depan kan gombrong tuh, disujud di atas mukenanya. Terhalang antara jidat dengan tempat sujud dengan mukena yang nempel di badannya, nggak sah tuh hukumnya tuh. Selanjutnya, imamah kan dilibet tuh, imamah kemudian
dilebihin kuncir di belakang tuh kayak kian santang tuh, dia dilebihin tuh kepanjangan misalnya, nyangkut di sini, disujud di situnya, terhalang antara jidat dengan tempat sujud dengan ekor dari imamahnya, maka nggak sah juga. Atau imamahnya terlalu melebar ke jidat, nggak sah juga, kagak sah juga. Yang selanjutnya rida itu selendang, nah, biasa kita sebut sorban, dalam sorban ini tuh. Nah ini selendang kan sunnah pakai selendang, walau min hablin, walaupun dari tambang atau tali rapiah. Nah, nyangkutin aja ya, pikir itu kalau mau cobain. Nggak ada sorban abak lu, nggak ada tali rapiah semeter lewat Bang Karim, minta aja semeter, ini aja di sini, udah sholat tuh. Paling kita orang gila, orang gila, tapi sunnah, masih sunnah. Apaan aja yang nyangkut, yang penting ada di atikah, di sini nih, di pundaknya. Nah kemudian apaan lagi? Segala sesuatu, contohnya lengan baju panjang lebar, nyangkut, terhalang kita dengan lengan baju juga nggak sah. Begitu juga ketika kita lagi sholat, duit cepean jatuh. Biasanya kalau cepean jatuh langsung kagak dipungut, kecuali kalau ribuan dipungut, malu nih cepean 100.000. Kita sujud pertama karena keringetan, masjidnya nggak ada AC-nya, nempel, sujud pertama sah. Nah, duit itu sah karena udah terpisah, nempel. Kita duduk antara dua sujud lagi yang kedua, duitnya kagak dihilangin, kagak sah karena terhalang. Contoh lagi yang simpel, kita sholat, walaupun kita jalan-jalan ke Pangandaran yang hukumnya fardu kifayah, tapi kita nggak meninggalkan fardu ain, sholat 5 waktu. Kita sholat di pasir putih, di pasir putih tanpa sejadah, sujud pertama sah. Duduk antara dua sujud, pasir pada nempel semuanya jidat, tanpa dihilangin, disujud lagi nggak sah karena terhalang dengan pasir yang nempel di jidatnya. Kalau mau dihilangin dulu, dihilangin dulu. Itu penjelasan terbukanya jidat, jangan terhalang dengan tempat sujudnya tuh. Selanjutnya wa alla yaksida, dan jangan bermaksud bihuwiyihi, dengan turunnya atau sujudnya seseorang, ghairos sujudi, lain sujud. Jadi ketika sujud, turun untuk sujud, ruku ketika mau sujud, jangan ada niat apa-apa. Satu, niat sujud utamanya. Yang kedua, refleks, udah biasa kita emang sujud habis ruku. Yang penting jangan niat selain sujud. Kalau niat selain sujud, kita lagi i'tidal, tiba-tiba ada yang bawa balok, khawatir kena, kita ngeles, sekalian turun ke bawah, sekalian sujud, nggak sah tuh. Karena turun kita ke bawah tujuannya adalah menghindar dari balok tuh. Maka ulang lagi berdiri baru sujud, tapi jarang kejadian model begitu, langka tuh. Selanjutnya, wa ayyadoa juz'an min rukbataihi, hendaklah meletakkan sebagian dari kedua dengkul, walaupun dengkul dua harus nyentuh karena ini anggota sujud, dua dengkul harus nempel di tempat sujud walaupun sebagiannya aja. Begitu juga wabutuni asobi'i rijlaihi, dan hendaklah meletakkan telapak jari-jari kedua kakinya walaupun cuman satu doangan, biasanya jempol yang paling nurut tuh telapak kakinya. Walaupun yang paling kagak nurut kelingking, biasanya ngelunjak, di ngacir ke atas, ngacir ke atas tuh. Jadi nggak wajib semuanya, yang penting ada perwakilan dari telapak jari kaki yang nempel ketika sujud. Wakapihi alal ardi, begitu juga telapak tangan atau telapak jari, nggak wajib semuanya, walaupun cuma sebagian begini doang tuh, atau begini. Yang penting sebagian ini ada yang nempel, maka nggak sah kalau begini atau begini tuh. Kayak orang push up nggak sah kalau telapaknya nggak ada yang nempel. Sebagaimana ketika sujud telapak jari-jarinya kakinya kagak ada yang nempel, maka dianggap tidak sah, tidak sah. Selanjutnya
walau ta'azzaro at-tankis lam yajib wad'u wisadatin liyado al-jabha alaiha bal yahfadu al-qadrul mumkina. Kalau tadi anggota sujud, jadi 2 dengkul, 2 telapak tangan, jidat, berapa tuh berarti? 5 ama telapak jari-jari kaki. Kalau bisa semuanya nempel, jidat semuanya kalau bisa, telapak tangan sama telapak jari-jari kaki tangan semuanya nempel, jengkul juga, telapak jari kaki juga nempel. Cuma yang paling kebanyakan kaki, apalagi kalau sholat sunnah nih, maaf kalau saya praktekin, kebanyakan begini nih, ketika sujud pertama oke lah nempel, biasanya jempol yang paling nurut, yang paling ngelunjak nih kelingking, yang paling ngelunjak susah dia tuh, kecuali emang kalau dirapetin begini, dimiringin begini tuh baru bisa semuanya tuh ke sujud. Cuma kalau kita sholat sunnah kebanyakan pas duduk antara 2 sujud pengen buru-buru begini nih tuh, kebanyak angkat atau begini nggak sah tuh, ini begini nggak sah nih ketika sujud. Kenapa? Karena telapak jari-jari kakinya nggak nempel. Beda kalau duduk, ini ceritanya sujud, maka sebagian mesti ada yang nempel, walaupun cuman telapak jempolnya doangan yang nempel. Jadi perwakilannya aja boleh sebagian, walaupun utamanya seluruhnya. Tuh 7 anggota sujud ketika sujud. Selanjutnya, walau ta'azzaro at-tankis lam yajib wad'u wisadatan liyado al-jab'ah alaiha bal yahfadul qadral mumkin. Kalau seandainya orang kagak mampu sujud secara sempurna, sempurna nggak sempurna, dia sholat sambil duduk, nggak perlu narik bantal di atasnya supaya ngeganjel, nggak perlu. Yang penting tundukkan kepala sebisa mungkin, gitu aja dah. Kalau seseorang kagak mampu sujud, maka tundukkan badannya, bungkukkan badannya sebisa mungkin, bungkukkan badan sebisa mungkin. Yang paling utama minimal sejajar jidat dengan dengkul. Kalau kita sholat sambil duduknya begini nih, minimal banget nih ketika ruku sejajar rukunya, Allahu Akbar, nah, sejajar antara jidat dengan dengkul. Nah, kemudian sujudnya kalau bisa kebawain lagi sebisa mungkin, sebisa mungkin jidatnya itu berada di depan dengkul, tempat dengkul. Kalau nggak bisa nyentuh secara sempurna, jadi nggak perlu diganjel dengan bantal. Walau asoba jabahatahu, kalau jidatnya itu memakai perban, lijirohatin ammatha, disebabkan luka yang meratai seluruh jidat, wasakko izalatuha, dan sulit menghilangkan perban tersebut, sajada alaiha bila i'adatin, maka hendaklah dia sujud dengan memakai perban tanpa diulang. Jadi kalau seandainya jidat kita pakai perban, luka, kata dokter nggak boleh dibuka, sakit kalau dibuka sujudnya. Kalau nggak pakai perban bakal sakit kita sujud, lalu pakai perban sholat, berarti kan terhalang dengan perban jidatnya, sah karena ada alasan, dan nggak perlu diulang sholatnya kalau dia udah sembuh karena uzur, karena beralasan yang model seperti itu. Wahaza aqalluhu, ini minimal sujud. Ini yang tadi diceritakan minimal sujud. Jadi cukup, yang penting 7 anggota sujud ini nempel di tempat sujud. Wa akmaluhu, yang paling utama ketika sujud, ayyukabbiro, pertama kali bertakbir ketika mau sujud, ketika i'tidal takbir dulu dari atas. Kemudian wa yukabbiro wayado uruk bataihi, pertama kali ditaruh dengkulnya dulu, ditaruh, summa yadaihi, baru kedua tangan, summa jabhatahu, kemudian baru jidat, wa anpahu dab'atan, dan plus hidung sekaligus. Jadi hidung dientukin ke tempat sujud bukan wajib tapi sunnah. Wayado uyadaihi hazwa mankibaihi mansuratal asabi'i nahwal kiblati,
dan meletakkan kedua tangan sejajar dengan pundak dengan digelar jari-jarinya ke arah kiblat dengan dirapatkan. Wa yuparriku rukbataihi wa qodamaihi qadra sibrin, direnggangkan kedua dengkul dan kedua telapak kaki seukuran sejengkal. Wa yarfa'u rijlu ar-rajulu batnahu min pahzaihi, meninggikan, menjauhkan laki-laki dari perutnya akan dari kedua pahanya, wa zira'aihi dan dua telapak tangannya, anjanbaihi dari lambungnya, wa tadumul mar'ah kalau perempuan dirapatkan. Jadi sunnahnya itu ketika kita sujud, kita takbir Allahu Akbar, turun ke bawah, dengkul dulu taruh, kemudian taruh dengkul baru tangan baru jidat sama hidung. Kalau kembalinya jidat dulu sama hidung baru tangan, baru dengkul. Cuman sunnahnya tangan taruh lagi ke depan, nanti akan diceritakan. Dan kemudian tangan ini berada di lambung nih, sejajar dengan ini tuh, sejajar, jari-jarinya semuanya ngadep ke arah kiblat, begini tuh, agak dijauhin begini tuh. Dan yang paling penting adalah ini nih, perut sama paha. Kebanyakan kalau kita nyantai sujudnya nih, sujud kita begini nih, tuh nempel perut sama ini, perempuan yang model nempel begini tuh, jadi agak jauh sebenarnya begini tuh, agak dijauhkan antara perut dengan paha, yang diperkirakan kalau ada anak kambing lewat bakal ngelewat seharusnya. Cuman kebanyakan kita begini, ditempelin, yang ditempelin begitu awewe, perempuan ditempelin perut sama paha, ditempelin begini, tangan diginiin tuh, dirapetin. Begini perempuan nih. Kalau laki-laki renggang semua. Dengkul sama dengkul sejengkal, ini sejengkal, ini direnggangkan. Ini perut dengan paha agak menjauh, jangan ditempelin tuh kalau bisa tuh. Itu keutamaan sujud. Nanti insya Allah kedepannya baru zikir doa bacaan ketika sujud. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'ati farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak ragibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asbiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.